Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dikrik, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Mohon maaf nih waktunya sebentar ya, kita ngobrol dulu Pak Dikrik. Nanti Pak Dikrik kan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, terkait dengan model pembelajaran Pak Dikrik nanti. Tentunya ada rancangan pembelajarannya atau modul ajarnya. Kalau boleh saya tahu mengenai tujuan pembelajarannya apa aja nih Pak? Nanti yang akan Bapak laksanakan ketika nanti melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa di dalam kelas. Alhamdulillah Pak, saya sudah merancang tujuan pembelajarannya Pak, yaitu tentang materinya renang. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua Pak. Yang pertama, siswa dapat memahami koordinasi berenang gaya bebas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk yang kedua, siswa dapat mempraktikkan koordinasi berenang gaya bebas sesuai dengan pemahaman dan kemampuan secara berkelompok. Mungkin itu Pak, ada dua poin. Kalau boleh diulangi Pak, pelan-pelan. Siswa dapat yang pertama siswa dapat memahami koordinasi berenang gaya bebas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk poin kedua, siswa dapat mempraktikkan koordinasi berenang gaya bebas sesuai dengan pemahaman dan kemampuan secara berkelompok. Oke. Jadi nanti ketika kegiatan pembelajaran Pak Dikrik, tujuan pembelajarannya ada dua ya. Satu, dapat memahami koordinasi berenang gaya bebas sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan koordinasi berenang gaya bebas sesuai dengan pemahaman dan kemampuan secara berkelompok. Gitu ya Pak Dikrik ya, untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian Pak Dikrik tentunya dalam modul ajar ini ada ada area pengembangan yang hendak dicapai. Kalau boleh Pak Didik menyebutkan area pengembangan yang hendak dicapai terhadap peserta didik apa aja Pak? Ayo Pak, mungkin untuk area pengembangan itu ada 4 poin Pak. Ya, yang pertama, siswa mampu melakukan gerakan renang dengan gaya bebas sesuai dengan kemampuannya. Ya. Terus yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk yang ketiga, melakukan pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, menerapkan budaya positif. Mungkin itu poin pengembangannya Pak. Baik Pak Didik, bagus ya untuk area pengembangannya. Yang pertama saya review kembali ya, khawatirnya ada yang keliru. Siswa mampu melakukan gerakan renang dengan gaya bebas sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Diferensi konten, proses berarti produk. Kemudian melakukan pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional, begitu ya Pak Dikrik ya. Kemudian menerapkan budaya positif, bagus ya ini untuk area pengembangan. Kemudian Pak, nanti kegiatan dalam pembelajaran itu tentunya dalam modul ajar ataupun rancangan pembelajaran ada yang nama strategi yang dipersiapkan yang sama Pak Dikrik yang dirancang apa aja Pak? Ya Pak, dalam strategi tersebut Pak, itu saya merancang 5 Pak, 5 strategi. Yang pertama, meningkatkan kesempatan belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Yang ketiga, menggunakan PowerPoint dan gambar-gambar yang membantu siswa lebih memahami pelajaran sebagai alat peraga yang menyenangkan. Yang keempat, membagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar. Yang kelima, membimbing kelompok untuk menyelesaikan tugas. Mungkin seperti itu Pak. Oke, siap Pak Dik, terima kasih. Baik, saya review kembali ya terkait dengan rancangan Pak Didik dalam modul ajar ataupun kegiatan pembelajaran nanti di kelas bersama peserta didik terkait dengan materi renangnya. Strategi yang disiapkan sama Pak Didik itu yang pertama adalah mengingatkan kesepakatan belajar ya. Kemudian yang berikutnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Nah, bagus juga ini ya. Kemudian menggunakan PowerPoint ya, PPT dan gambar-gambar yang membantu siswa lebih memahami pelajaran sebagai alat peraga yang menyenangkan, gitu ya.
Kemudian yang berikutnya membagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar. Ya. Kemudian yang terakhir membimbing kelompok untuk menyelesaikan tugas. Ya, Oke. Baik Pak Didik, untuk rancangan kegiatan pembelajaran nanti di kelas tujuannya sudah ada, kemudian area pengembangan juga sudah ada, kemudian strateginya juga sudah ada. Ini nanti di kelas Pak Didik tentunya akan mengakomodir kondisi semacam ini ya Pak ya, sesuai dengan modul ajar dan rancangan pembelajaran yang sudah Pak Didik sepakati nanti kita bersama. Tentunya ini luar biasa ya untuk area pengembangan, kemudian untuk strateginya juga, karena di sini menerapkan kompetensi siswa emosional dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa sekali Pak Didik untuk rancangan modul ajarnya, rancangan pembelajarannya. Nanti mudah-mudahan kegiatan di kelasnya ya lancar, kemudian berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan maupun area pengembangan dan strategi yang sudah Pak Didik rancang. Terima kasih Pak Didik atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ketika di kelas ya, di pengimplementasian dan integrasinya mudah-mudahan dapat mencapai target sesuai Pak Didik yang diharapkannya. Terima kasih Pak Didik atas waktunya. Selamat bekerja kembali, selamat nanti mengintegrasikan di dalam kelas melakukan pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya di kelas PJOK hari ini. Sebelum kita materi, apa namanya dulu? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya di kondisi kalian yang sekarang ini mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam berolahraga. Tetapi sebelum kita ke lapangan atau kita ke kolam, apa mau ngasih materi dulu ya tentang apa ini? Berdasar tes materinya karena tes. Sebelum itu apa mau ngecek semangatnya dulu? Tepuk semangat, siap? Tepuk semangat. Tepuk semangat dulu. Agar pembelajaran hari ini tidak mengurangi rasa semangat kita. Oke, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pembelajaran atau setiap mau pemberangkatan kemanapun jangan berhenti berdoa. Apalagi dalam
Ya, jadi ini sangat mungkin sangat bahaya ya bagi kita, apalagi yang tidak bisa renang. Cuma siapa yang tidak bisa renang? Apa ya? Tidak bisa renang juga. Nanti kita di kolam kita belajar renang. Sebelum ke kolam kita makan dulu. Itu makannya tentang renang. Ada apa yang kalian ketahui tentang renang? Ada yang tahu renang itu apa? Aldi, renang. Oke, inilah renang. Renang adalah berenang juga ya. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang ada dalam renang. Coba Akbar, ada gaya apa aja? Ada yang tahu nggak gaya bebas seperti apa? Nah, berdiri aja Kak. Lihat ke sana, teman. Pertama, mana? Nah, terus. Nah ini gerakan tangan yang dicontohkan di gaya bebas. Yang pertama, posisi badan harus horizontal. Gimana harus horizontal? Kalau tergerak, dibaca di sini. Gerakan kaki pada renang memberikan dorongan, mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara gerakan kaki pada gaya bebas. Nah, kalau gaya bebas seperti disilang ya. Nah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, tapi pangkal kaki nih terus sampai ujung kaki digerak di belakang. Gak boleh keras seperti ini. Gerakan ada dorongan, tapi melengkung dibentukkan. Nah, seperti ini. Contoh. Nah, contoh ini untuk renang gaya bebas. Coba gimana dia tadi tangannya? Nah, yang satu di sini ya. Berarti tangan di bawah mengambil atau menarik. Yang tangan kiri di atas menipu seperti ini. Arah ya, mau arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri. Setelah nanti beres, kita kumpul ke kolam ya. Ucapkan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Apa mohon materi yang barusan tetap harus diingat untuk praktek kita nanti di kolam ya. Siap? Siap berenang? Oke, baik, terima kasih. Kita siap-siap berenang. Perlengkapannya dipakai seperti kacamata renang, renangnya dipakai, terus sama ini pelindung ke kepala. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dik, terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf Pak Dik. Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan Pak Dik ya. Kegiatan di mana kita telah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi yang telah dilakukan dalam kegiatan pembelajaran Pak Dik. Pada kesempatan hari ini Pak Dik mohon waktunya, kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin ya Pak Dik, mungkin ada rencana tindak lanjut ke depan dalam area pengembangan diri Pak Dik dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa Pak Dik? Adakah area rencana pengembangan diri yang akan Pak Dik rencanakan dalam kegiatan nanti diimplementasikan dan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan peserta didik itu seperti apa Pak? Oh ya Pak, saya sudah membuat konsep Pak untuk pengembangannya. Itu ada aktivitas pengembangan Pak. Yang pertama, penerapan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode diskusi. Oh iya, jadi aktivitas pengembangan itu diferensiasi ya. Kalau indikator atau tujuan yang hendak dicapai itu dalam penerapan diferensiasi tersebut seperti apa Pak? Kalau untuk tujuan yang hendak dicapainya Pak, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemudian menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan gaya belajar serta kesiapan peserta didik. Kemudian murid mampu mengamati dan mengidentifikasi jenis-jenis gaya renang. Melalui kegiatan diskusi kelompok, murid mampu bekerjasama dalam kelompok. Kemudian murid dapat bekerjasama, berkolaborasi dengan kelompok secara baik. Terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian terpenuhinya kebutuhan belajar sesuai dengan bakat dan gaya belajar murid sendiri. Kemudian Pak, terciptanya ruang kolaborasi di dalam kelompok. Kemudian terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri dalam belajar, terbentuknya kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok. Kemudian terbentuknya kemampuan murid yang bernalar kritis. Kemudian sumber belajar secara kebutuhan seperti PowerPoint, video pembelajaran, buku teks, buku bacaan, dan lain-lain. Kemudian perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru 2x35 ini. Kemudian murid mampu menyebutkan jenis-jenis gaya. Kemudian murid mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan tugasnya dan berdiskusi Ketika ada pengembangan ya, diferensiasi terkait dengan indikator tujuan yang sudah dicapai. Tentunya berpusat pada peserta didik ya artinya kalau saya lihat di sini Pak Ibu lebih kepada kegiatan pembelajaran yang aktif menyenangkan, berpusat pada peserta didik. Kemudian ada kegiatan kelompoknya gitu ya tadi kita ada pengembangan untuk diferensiasi itu sendiri. Kemudian dalam penerapan diferensiasi tersebut, adakah Pak tadi ukuran keberhasilan itu seperti apa dalam implementasi kegiatan diferensiasi tersebut? Jadi untuk keberhasilannya Pak, terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan Pak. Terpenuhinya kebutuhan belajar sesuai dengan bakat, gaya belajar, dan kesiapan diri sendiri. Dan terciptanya ruang kolaborasi di dalam kelompok. Terbentuknya karakter peserta didik yang mandiri dalam belajar rasa ingin tahu. Kemudian Pak, terbentuknya kerjasama dan tanggung jawab dalam kelompok. Terbentuknya kemampuan murid yang bernalar kritis. Ini cukup. Kalau untuk area pendukung sudah ya. Kalau selanjutnya ada lagi nggak Pak? Selain daripada penerapan diferensiasi dengan metode diskusi tersebut, ada nggak selain itu untuk area pengembangannya? Oh iya ada Pak, untuk aktivitas pengembangan itu ada membuat penerapan pengembangan pendidikan sosial emosional. Ya, potensi sosial emosional. Kalau indikator ketercapaian ini seperti apa Pak dalam penerapan sosial emosional ini? Itu tujuan yang sudah dicapainya Pak, pengembangan pendidikan sosial emosional seperti kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengembalian keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian memunculkan kesadaran diri murid dengan melakukan sebagai kegiatan seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian menyiapkan kembali keyakinan kelas sebelum pembelajaran, memilih sumber belajar sesuai dengan minatnya.
kesadaran diri dengan melakukan berkolaborasi dalam kelompok, rasa saling empati, kerjasama, kemudian pengendalian keputusan yang bertanggung jawab seperti membuat kesimpulan dalam tugas kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ini seperti itu. Dari indikator tujuan yang sudah dicapai tadi selama itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk ukuran keberhasilan sendiri itu seperti apa, Pak? Iya Pak, untuk ukuran keberhasilan Pak tentang penerapan pembelajaran pendidikan sosial emosional itu terbentuknya kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, kemudian mengembangkan nilai-nilai pembiasaan yang positif dan menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran, kemudian menciptakan game-game pembelajaran yang menarik, kemudian kreativitas inovasi murid dalam pembelajaran, kemudian mungkin seperti itu. Ukuran keberhasilannya ya, keberhasilan terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Kalau dalam implementasi nanti kegiatan sosial emosional tersebut, ada faktor pendukung Pak dalam kegiatan tersebut nanti? Ya Pak, untuk faktor pendukungnya Pak, seperti metode dan strategi yang dirancang dulu seperti game-game atau ice breaking sebelum dimulai Pak, kemudian menampilkan video untuk menarik siswa. Isi ada pendukungnya dan metode ya, termasuk dengan strategi dulu ya dalam rancangan tersebut, termasuk dengan adanya ice breaking terkait dengan kemudian nantinya itu ada video tayangan pembelajaran itu Pak ya. Selain dari dua area pengembangan tersebut yang tadi ada diferensiasi kemudian ada sosial emosional, mungkin ada lagi nggak Pak untuk area pengembangan itu? Ada 3 poin Pak. Yang terakhir itu poin ketiga, penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif ya. Kalau dalam penerapan budaya positif sendiri indikator tujuan yang dicapai itu seperti apa Pak? Tujuan yang dicapainya Pak, semua murid melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Ya. Jadi indikator itu semua peserta didik itu mampu melaksanakan ya kesepakatan kelas ya yang disepakati bersama-sama. Kalau ukuran keberhasilannya itu sendiri dalam penerapan budaya positif itu seperti apa? Ya, Pak, untuk keberhasilan budaya positifnya Pak, alhamdulillah tidak ada murid yang melanggar kesepakatan. Keberhasilannya ya. Selain itu, Anda ada faktor pendukung dalam penerapan budaya positif nanti di masyarakat seperti apa? Itu faktor pendukungnya Pak, kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama Pak. Jadi dengan peserta didik yang sudah juga kesepakatan kelas terkait dengan budaya positif gitu kan. Baik Pak Didik, untuk area pengembangannya tadi Pak Didik yang lebih spesifik itu ada 3 ya. Yang pertama pembelajaran diferensiasi, kemudian yang kedua adalah pembelajaran kompetensi sosial emosional, yang adalah penerapan budaya positif. Kalau nanti Pak Didik mengimplementasikan ini untuk kurun waktunya kapan Pak Didik akan melaksanakan? Untuk melaksanakan ini Pak, rencana pengembangan ini segera mungkin akan dilaksanakan dengan waktu yang cepat Pak. Alhamdulillah, kebetulan besok Pak di kelas 5 saya langsung akan segera laksanakan. Area pengembangannya ya, biasa kemarin Pak Didik melaksanakan observasi sesuai dengan kesepakatan kita ya. Pak Didik terkait dengan yang sudah Pak Didik rencanakan area pengembangan dalam kegiatan pembelajaran ada apa namanya itu ada catatan yang saya rangkum Pak Didik. Yang pertama itu penerapan budaya positif dalam pembelajaran telah dilakukan dengan baik di kemarin waktu kegiatan pembelajaran, di mana memberikan rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran yang perlu dilakukan adalah komunikasi antar peserta didik Pak. Jadi sumber peserta didik itu tidak hanya melihat tayangan video yang ditayangkan, tapi mereka juga sebagaimana standar kompetensi yang sudah kemarin kita sepakati, di mana peserta didik itu aktif dan kreatif, artinya jadi peran itu dengan peserta didik komunikasi gitu ya. Mungkin itu untuk catatan untuk bagi Pak Didik untuk nanti kemudian Pak Didik bisa mengimplementasikan untuk area yang tadi spesifik yang Pak Didik untuk sebagaimana area pengembangan kita gitu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran berdasarkan prosesnya itu sudah baik ya.
menentukan strategi materi dan pengelompokan murid. Sedangkan yang perlu ditingkatkan itu adalah memastikan murid paham tujuan dan kegiatannya. Jadi ketika nanti melakukan pembelajaran itu nanti pada itu memberikan dulu pemahaman tujuannya itu seperti apa, yang akan dicapai itu terkait dengan kegiatan pendidikan di startup harus ada apa siswa mampu dari elemen itu ya. Nah itu harus disampaikan agar peserta juga paham tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian dalam penerapan PSE juga kemarin sudah terlihat baik dan pelaksanaannya sangat konsisten dengan ekspresi emosional dan empati. Yang perlu ditingkatkan itu mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan meningkatkan motivasi sesuai dengan minat bakat pembelajaran. Jadi itu buat sebagai catatan khusus ya, catatan khusus terkait kemarin kita melaksanakan observasi ini melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana ada tujuan pembelajaran kompetensi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Dan terkait dengan area pengembangan ini, mudah-mudahan Pak Dikdik bisa menerapkannya secara maksimal dengan nilai-nilai yang sesuai dengan kategori Pak Dikdik dalam area pengembangan itu sendiri, yang tentunya berpusat kepada peserta didik itu Pak ya. Ini harus melihat dulu dari belajar maupun minat dan bakat sebagaimana Pak Dikdik tadi sampaikan ya dalam area pengembangan ini. Sebagai penguat bahwa nanti di area pengembangan Pak Dikdik akan melaksanakan pembelajaran dalam pusat tes didik itu dengan menggunakan metode atau kegiatan-kegiatan berprestasi. Yang kedua, kami melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang kedua adalah penerapan budaya positif. Mungkin seperti itu Pak kegiatan hasil daripada kemarin kita observasi kemudian observasi dan sekarang observasi. Mudah-mudahan Pak Dikdik bisa mengembangkan area-area tersebut dalam kegiatan pembelajaran bersama siswa. Mudah-mudahan apa yang tadi direncanakan dapat berjalan dengan maksimal dengan tujuan supaya Pak Dikdik sudah rencanakan. Baik Pak Dikdik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.